Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Sebelumnya perkenalkan dulu, namaku Agung Pantria. Kalau kalian udah pernah subscribe channel YouTubeku ini, kalian mungkin bakalan sadar kalau semua postingan aku isinya tentang pembelajaran matematika semua. Entah itu tentang tugas kuliah atau yang lainnya, yang pasti semua kontennya tentang matematika. Eits, tapi di konten kali ini bakalan beda, bukan tentang matematika lagi. So, buat kalian yang belum subscribe, aku tunggu kalian 3 detik buat subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. 1, 2, 3. Oke, jadi di konten kali ini aku bakalan cerita sedikit panjang lebar tentang media sosial. Iya, media sosial, namun dalam sisi dunia pendidikan, yaitu media sosial sebagai alternatif media pembelajaran. Semoga kalian betah ya dengerin ceritaku sampai habis. Oke, langsung saja. Dalam instansi pendidikan, baik itu sekolah maupun perguruan tinggi, ada banyak teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran berupa platform media online. Salah satu platform media online yang dapat digunakan sebagai pelaksanaan pembelajaran dari rumah, yaitu dengan menggunakan media sosial atau medsos. Setiap harinya, bagi kalangan remaja seperti kita, baik siswa maupun mahasiswa, dalam seharinya membuka media sosial paling sedikitnya 4 jam dalam sehari. Terus kalau kalian tanya sama aku, apa sih media sosial itu? Aku mungkin bakalan jawab media sosial merupakan tempat di mana orang-orang dapat menemukan informasi dengan mudah, kemudian bersosialisasi, serta sebagai wadah untuk menunjukkan bakat seseorang. Jadi dari sini sudah kelihatan bagaimana manfaat media sosial sebagai alternatif media pembelajaran dalam proses pembelajaran e-learning yang biasanya digunakan sebagai bentuk pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya tentang media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu bagian penting dalam pembelajaran yang dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran menjadi lebih tepat dan bermakna. Dalam proses pembelajaran, media dapat berfungsi untuk memperjelas dan menyampaikan materi yang berisi bahan ajar untuk dipelajari. Media pembelajaran dapat membantu pendidik dalam menyampaikan bahan ajar dengan cara yang lebih menarik apabila disiapkan dan dikembangkan secara lebih kreatif. Peran pendidik dalam menyiapkan media sosial sebagai bentuk dari media pembelajaran akan berhasil seperti yang diharapkan jika pendidik mampu mengidentifikasi dengan baik dalam menyampaikan materi yang dapat disajikan melalui media sosial. Media pembelajaran di masa pandemi dibebaskan untuk menggunakan berbagai aplikasi online yang ada. Proses pembelajaran seperti ini kemudian banyak dilakukan dengan memanfaatkan berbagai aplikasi online seperti platform media online dan media sosial. Misalnya Google Classroom, Google Form, Zoom, AdLink, WhatsApp, Telegram, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, dan aplikasi online lainnya. Hal ini diupayakan sebagai bentuk partisipasi dalam ikut aktif mencegah penyebaran virus COVID-19. Penggunaan dari berbagai aplikasi online yang ada sejalan dengan meningkatnya penggunaan media sosial di masyarakat, terutama pada kalangan pelajar. Tingginya tingkat penggunaan media sosial tersebut dapat dimanfaatkan sebagai peluang bagi para pendidik maupun peserta didik dalam mengoptimalkan media sosial sebagai media pembelajaran. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pendidik dalam menyampaikan pembelajaran agar terkesan lebih menarik melalui media sosial yang disesuaikan dengan minat dari peserta didik. Selanjutnya, bagi peserta didik, mereka dapat memanfaatkan media sosial dari materi yang disesuaikan dengan mengunggah tugas mereka ke dalam postingan mereka, sekaligus menambahkan caption dan kata-kata yang sedang trending. Pemanfaatan media sosial sebagai media pembelajaran dinilai cukup efektif dalam menyampaikan materi agar memberikan pengalaman belajar yang baru yang lebih menyenangkan, sehingga mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Pengalaman belajar tersebut dapat diperoleh dengan cara menyampaikan kembali materi yang sudah dipelajarinya, baik dalam bentuk tulisan maupun video. Pemberian tugas seperti ini dapat mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menggunakan media sosial yang baik. Pemberian tugas dalam bentuk media sosial seperti YouTube, Instagram, dan Facebook dapat mengharuskan para penggunanya untuk mengunggah video atau gambar dengan kualitas terbaik jika ingin menarik perhatian dari pengguna yang lainnya.
dalam mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dengan memberikan tugas-tugas kepada peserta didik. Penyiapan materi dalam bentuk video juga diperhatikan agar memudahkan mereka dalam menyelesaikan tugasnya di media sosial untuk menunjukkan bakat dan keterampilannya. Oleh karena itu, semua tugas yang akan diberikan harus direncanakan dengan baik agar dapat mengukur kompetensi peserta didik. Pemberian tugas dapat berupa karya atau output baik dalam bentuk video, gambar, ataupun penulisan yang nantinya akan dinilai. Dalam memanfaatkan penggunaan media sosial sebagai media pembelajaran, para pendidik dapat memberikan tugas-tugas yang sudah terstruktur untuk diunggah ke media sosial bagi para penggunanya. Sebagaimana tugas pendidik dalam bidang pendidikan, yaitu diharapkan mampu mengoptimalkan media pembelajaran menjadi lebih kreatif dan inovatif. Pemanfaatan media sosial sebagai media pembelajaran di masa pandemi atau dalam bentuk daring diharapkan dapat mengurangi rasa bosan peserta didik selama masa pembelajaran dari rumah. Media sosial sebagai alternatif media pembelajaran dapat dilakukan dengan merencanakan secara sistematis dalam mengembangkan potensi diri peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Baiklah, itu tadi penjelasan aku tentang media sosial dalam sisi dunia pendidikan. Jika ditarik dari arah yang positif, kita dapat memahami bahwa peran media sosial dalam dunia pendidikan cukup berpengaruh. Mengingat maraknya penggunaan media sosial bagi para kaum milenial yang tidak lepas dari gadget. Jika kalian suka sama postingan aku kali ini, jangan lupa untuk kalian like, komen, subscribe, dan juga share di media sosial kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.